Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Farid Ridwan, Danang Eko Prasetyo, Satria Syifa Arizal, dan Yoga Hauzan Fadlullah. Baik, kita mulai. Yang pertama, pihak-pihak yang membutuhkan keamanan dalam penggunaan komputer. Yang pertama itu pengguna, yaitu yang paling banyak terkena dampak dari adanya cyber attack atau hacker maupun cracker. Yang kedua, fasilitator, sebagai penyedia jasa atau layanan yang bersangkut paut dengan komputer dan gadget-gadget lainnya. Yang ketiga, penyedia produk, yaitu sebagai penyedia produk atau perusahaan pembuatan perangkat lunak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Danang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghindari penyadapan pada saat penggunaan internet di ruang publik. Yang pertama, dengan menggunakan warnet terpercaya, lalu hindari menyimpan password dalam web browser, lalu hapus semua data histori setelah browsing di Google maupun di Mozilla. Lalu jangan gunakan fitur yang berlebihan dan membebaskan pengguna lain untuk berbuat banyak. Misalkan setiap testimoni dalam Friendster harus di-approve secara manual. Selanjutnya, saya akan memberikan cara mengamankan situs web dari serangan hacker. Yang pertama, backup database. Segera backup database pada tempat yang aman, terutama untuk situs yang dinamis dan menggunakan banyak database. Yang kedua, update sistem. Segera update atau migrasi ke sistem yang lebih aman, terutama jika situs rawan tindak kejahatan dan banyak celah keamanan. Yang ketiga, update web server. Update ke versi terbaru yang sudah di-patch lubang keamanannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, cara mengamankan situs web dari serangan hacker. Yang pertama, gunakan firewall. Aplikasi firewall pada umumnya menyediakan fitur untuk memblokir serangan yang dilakukan hacker dan mampu menyaring spammer dan bot yang berbahaya bagi website. Firewall akan membaca setiap bit data yang melewatinya. Yang kedua, monitoring. Lakukan monitoring dan cek log secara berkala, mengupdate patch keamanan dan mengecek berkas log karena tidak ada yang tahu kapan serangan terjadi. Yang ketiga, data jangan memakai default. Jangan gunakan nama data dan username ataupun password dari default komputer. Selanjutnya. Selanjutnya, jenis-jenis virus. Yang pertama, adware, yaitu program iklan yang ikut menumpang dengan software tertentu. Setelah diinstal, program ini cenderung mengganggu seperti mendownload atau menayangkan iklan-iklan secara otomatis. Yang kedua, spyware. Program mata-mata yang mengirimkan informasi tanpa izin. Spyware dapat digunakan sebagai alat marketing, mencuri informasi, dan mengarahkan browser ke situs pengiklan. Yang ketiga, Trojan. Program yang seperti memberi manfaat, namun di balik itu bisa merusak sistem operasi atau data-data. Ketiga software ini dijalankan tanpa sadar, data-data dicuri atau komputer kita dikendalikan oleh pembuat Trojan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jenis-jenis virus. Yang pertama, ada worm, program yang memanfaatkan kelemahan jaringan dan mampu mempublikasikan diri tanpa campur tangan manusia. Akibatnya, bandwidth jaringan yang dimakan cukup besar dan mengakibatkan koneksi jaringan atau internet menjadi lamban, serta komputer tidak stabil dan sering melakukan restart. Lalu yang kedua ada virus. Virus merupakan program yang bersifat mengganggu, bahkan merusak komputer dan melakukan aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik komputer. Juga dapat menduplikasikan diri untuk menyerang komputer, misalnya dengan media file sharing dan atau flash disk. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.